Presiden Jokowi mendapat sorotan setelah mengungkapkan kode Capres 2024 pilihan. Jokowi menyebut wajah berkerut dan berambut putih adalah pemimpin yang memikirkan rakyat. Tidak hanya sekali, Jokowi kerap memberikan sinyal politik dukungannya, bahkan untuk ex-lawannya. Publik pun bertanya, siapa capres pilihan Jokowi? Masihkah kuat suara Jokowi untuk mendukung pilihannya? Inilah Satu Meja The Forum, siapa si rambut putih pilihan Jokowi? Urusan politik, ojo kesusu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Presiden Jokowi beberapa kali berbicara soal suksesornya di tahun 2024. Dari pesan agar berhati-hati dan jangan sembrono memilih calon presiden, sampai sinyal-sinyal mengenai ciri pemimpin yang memikirkan rakyat. Sontak, diksi rambut putih jadi diskursus politik kontemporer. Peran apa yang sedang dimainkan Presiden Jokowi? Itulah yang akan saya bahas dengan sejumlah narasumber. Di ujung sebelah kanan, kebetulan juga berambut putih, Profesor Dr. Mohtar Pabutinggi. Malam, Prof. Malam. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya ada politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu. Malam, Bang Adian. Malam. Di sebelah kiri saya ada Rambun Cayo, Ketua Umum Sekretaris Nasional Jokowi. Dan di ujung sebelah kiri ada politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera. Malam, Bang Mardani. Malam, Bet. Rambun, saya ingin tanya, Anda hadir di GBK pada hari Minggu? Hadir. Hadir. Ikut merancang desain itu? Ya, saya salah satu anggota dari steering committee ini. Ikut merancang pidato yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi? Kalau pidato itu urusannya apa? Itu Pak Jokowi dan timnya lah. Tapi setuju dengan isi pidato itu? Saya tidak melihat ada yang harus saya merasa keberatan nih. Merasa keberatan? Tidak. Tapi siapa yang Anda baca dengan diksi bahwa rambut putih dan kerutan dalam bacaan Seknas Jokowi? Ya, kalau dari sisi kita sih simbol apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi mengenai rambut putih berkerut itu kan sebenarnya semacam ya simbolisasi dari orang yang bekerja lah gitu ya, yang mikirin rakyat. Tapi memang bisa ditafsirkan ciri-ciri fisik itu kemudian bisa ditafsirkan ke arah orang secara fisik. Tapi kalau melihat beberapa hari terakhir ini kayaknya nggak seperti itu gitu ya. Tadi aja saya nonton sebelum saya kesini itu ada Pak Prabowo, dibilang Pak Prabowo itu berkerut juga, rambutnya putih juga gitu. Mungkin kalau ada calon lain mungkin sekarang jangan ngecat rambutnya, kalau udah usia saya misalnya, jangan ngecat rambutnya jadi cat hitam gitu. Jadi biarin aja ubannya. Tapi siapa yang Anda baca sebagai Ketua Umum Seknas Jokowi dengan berambut putih dan kerutan itu siapa sebetulnya? Ya kan sekarang ada 3 lah yang paling rame lah kita, yang calon yang udah di dalam survei-survei gitu ya kan. Karena saya ngeliatnya ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada juga Pak Anies, dan juga sebenarnya ada beberapa yang lain yang masih jadi kuda hitam lah ya kan. Tapi kalau secara fisik yang paling putih rambutnya Pak Ganjar lah ya kan. Pak Ganjar. Ya kan. Tapi apakah Pak Ganjar kerutannya cukup untuk dipersamakan dengan itu? Ya, saya juga nggak tahu ya. Nggak tahu kita. Meskipun orang seperti Pak Jokowi di Kalimantan bilang siapapun boleh menafsirkan pernyataan politiknya kan. Betul. Menurut saya jangan terlalu jangan terlalu terfokus pada itu. Pada akhirnya menurut saya Pak Jokowi sendiri menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ini kan kalau untuk kemudian pencapresan ini adalah domain partai politik. Ini hak istimewanya partai politik. Dia tidak akan intervensi. Ya, bahwa kemudian
Pak Jokowi adalah faktor endorsement dia akan menjadi penting ya, presiden 2 periode dan punya pendukung yang seperti saya dan teman-teman yang lain ini cukup besar. Gitu. Oke, baik. Kira-kira gitulah. Baik, Bung Adian. Ya. Ini begitu GBK itu jadi berita, kemudian PDI Perjuangan kan keras sekali bereaksi ya. Itu keras bereaksinya soal pertemuan Presiden Jokowi dengan relawannya atau soal rambut putih sebetulnya? Oh, kalau itu banyak hal. Pertama, kita melihat ada peristiwa lain yang terjadi beruntun ya, ada Kanjuruhan, kemudian ada Cianjur segala macam, kemudian ada juga pernyataan dari Menpora itu jangan dipakai tempatnya, dan kita tidak melihat ada urgensinya. Waktu pertemuan pertama kan teman-teman kita juga datang waktu pertemuan merancang acara itu, dan kita mengatakan Prospera dan PNS 8 tidak ikut. Tidak ikut. Kita tidak melihat urgensinya. Sempat terjadi perdebatan saat pertemuan itu. Ini buat apa? Acara ini buat apa? Kampanye sudah selesai dan belum dimulai lagi berikutnya. Kemudian berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk itu sangat besar. Kemudian bukankah seharusnya seluruh tenaga itu kita keluarkan untuk hal yang lebih penting? Memperbaiki situasi pasca COVID. Misalnya habislah kemudian 20, 30, 40 miliar misalnya. Kayaknya itu lebih berarti deh untuk bangun rumah yang rusak di Cianjur. Kira-kira seperti itu eventnya ya. Tapi kalau pesan kemudian adalah seakan-akan mengendorse pemimpin itu rambut putih, Bung Adian melihatnya. Kalau menurut saya Jokowi ini kan unik ya. Unik. Dia tahu bahwa pertama melakukan pencalonan calon presiden dan wakil presiden itu domain partai. Itu konstitusional. Kalau dia melanggar itu, dia melanggar konstitusi. Saya bahwa dia sebagai manusia juga punya keinginan, boleh-boleh saja. Tapi apakah pernyataan dia sebuah bentuk dukungan terhadap yang berambut putih dan yang berkeriput? Secara tegas dia tidak bicara itu. Kedua, kalau menurut saya, keunikan Jokowi adalah dia bisa mengatakan bahwa dia tidak mendukung siapa-siapa dan mendukung siapapun. Dia bilang Prabowo pantas lah, abis ini Prabowo lah, lalu dia bilang rambut putih, keriput lah segala macam. Itu cara dia menyampaikan bahwa dia tidak mendukung siapapun dengan memberikan dukungannya pada siapapun. Dengan mengendorse siapapun. Betul, itu loh. Itu strategi yang dipilih oleh Presiden Jokowi. Itu keunikan Jokowi. Jadi reaksi keras dari PDI Perjuangan lebih kepada momentum yang dianggap kurang pas ya? Memang nggak pas. Coba yang nggak pas siapa? Siapa yang menganggap pas? Hari ini kalau tidak salah korban di Cianjur sudah sampai 300. Kecuali misalnya teman-teman saat itu misalnya rame-rame kumpulin uang lalu dibawa ke Cianjur. Itu lain soal. Tapi kalau menurut saya uang negara ini terbatas, uang kita ini terbatas. Situasi menuju krisis, pasca pandemi kita sudah kesulitan sesak napas lah kira-kiranya. Kenapa sih kita tidak menggunakan uang yang sedikit ini untuk hal yang lebih penting? Kenapa kalau menurut Bung Adian? Nggak ngerti. Tapi yang jelas waktu di rapat pertemuan awal untuk acara ini, kita Projo mundur, Prospera mundur, PNS 8 mundur. Jadi reaksi keras dari PDI Perjuangan bukan karena sakit hati gitu, merasa tertekan dengan pernyataan mengendorse dari rambut putih tadi? Nggak ada, tidak ada pernyataan sekjen maupun dari PDI Perjuangan terhadap pernyataan itu. Kita lebih fokus pada ketidakpatutan lah. Kan ada acara yang pantas, ada yang tidak pantas. Berapa teman-teman musisi misalnya selama ini dilarang kok. Buat keramaian segala macam itu ada slang yang tidak bisa manggung, ada berapa band-band lain tidak bisa manggung. Kok ini bisa? Kita tidak mau kemudian nama baik Jokowi itu jadi rusak. Jangan mentang-mentang relawannya boleh, sementara yang bukan relawannya tidak boleh. Gitu loh. Itu kan tidak baik ya. Walaupun menurut saya ya teman-teman relawan juga, kenapa sih tidak datang dengan ide yang lain selain kerumunan massa gitu loh? Match forming. Banyaklah match forming yang lain yang bisa kita lakukan gitu loh, tanpa harus begitu kan. Misalnya kalau saya diperintahkan partai dan teman-teman relawan kita yang lain, kita bangun posko di Cianjur, itu ada berapa banyak tenda kita di sana, kita lakukan pengobatan gratis, kita bawa dokter segala macam, itu juga uang. Lebih bermanfaat Tapi itu bermanfaat buat rakyat dan menghadirkan wajah Jokowi di tengah-tengah rakyat. Baik, Prof. Mohtar, ini profesor berambut putih. Jadi kalau Prof lihat ini sinyal, kenapa Presiden Jokowi kemudian bermain dengan sinyal-sinyal ya. Di acara Perindo dia bilang saatnya Prabowo, kemudian di acara di Magelang di Borobudur mengatakan orangnya ada di sini, dan sekarang bilang kerutan dan berambut putih. Kenapa bermain dalam bahasa-bahasa yang high contact? Kadang terlalu tinggi juga. Ya, pertama terima kasih telah diundang. Saya ingin melihat dari sisi lain ini, Bung, mengenai masalah ini. Saya kira wacana yang dikeluarkan oleh presiden kita itu lebih merupakan akibat daripada sebab. Dalam pengertian begini, hal-hal prinsipil dalam politik
selama berapa lama ini tidak muncul. Maka muncullah hal-hal sepele gitu. Ya, hal-hal sepele. Karena yang prinsipil tidak diberi ruang untuk muncul, yang muncul adalah hal-hal sepele. Dengan kata lain, karena tidak ada ruang bagi munculnya sari-sari politik, tidak ada ruang bagi munculnya sari-sari politik, muncullah ampas-ampas politik gitu. Jadi ini bagian daripada ampas politik. Ini ampas politik, residunya? Ya. Yang substansial nggak muncul? Tidak muncul. Misalnya apa yang substansial? Yang substansial misalnya saja, betulkah kita harus terlalu terikat pada parliamentary presidential threshold itu gitu? Apakah tidak bisa dibuka, lebih penting? Apa hal-hal mendasar di dalam partai-partai gitu? Partai-partai tidak ada prinsip lagi gitu, kehilangan prinsip. Oke. Tidak ada yang bicarakan yang prinsipil, semuanya sama gitu, hanya bajunya yang beda gitu. Tapi sama tidak, jadi maaf kata ya susah kita melihat di mana kita yang prinsipil tidak ada gitu. Artinya itu gagasan yang tidak ada. Ya. Dari elit, dari partai politik, karena dan kemudian tidak ada yang muncul substansial, muncul yang sepele-sepele, muncul yang trivia gitulah. Trivia. Ini yang saya lihat gitu ya. Ini yang sangat penting saya kira. Kita kembali lagi kepada sebetulnya apa sih yang penting dalam politik gitu. Tapi rambut putih itu nggak penting atau? Bagi saya itulah bagian daripada trivia. Trivia aja ya? Gimik politik ya? Tidak penting bagi saya. Bukan itu substansinya gitu. Tidak ada substansi sama sekali. Tidak ada substansinya tidak ya? Ada gitu. Oke, baik. Ya. Bang Mardhani, ini kalau Bang Mardhani lihat sebagai oposisi PKS nih ketika Presiden Jokowi ngomong soal rambut putih dan kemudian kerutan sebagai sosok presiden yang memikirkan rakyat, itu bagaimana sih PKS melihat? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Sebuah pernyataan Presiden Joko Widodo ramai dibicarakan usai acara temu relawan Projo di Magelang akhir Mei lalu. Jokowi seakan melempar sinyal dukungan politik untuk Pilpres 2024 mendatang. Jangan tergesa-gesa meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sinyal politik Capres 2024 Jokowi kembali muncul di awal November ini ketika hadir dalam perayaan ulang tahun salah satu partai politik di tanah air. Di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Begitupun dalam acara temu relawan Jokowi yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno belum lama ini. Jokowi kembali mengisyaratkan ciri-ciri calon presiden pilihannya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga. Lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Pernyataan Jokowi menimbulkan polemik di masyarakat. Siapakah capres berambut putih pilihan Jokowi? Lantas, apakah ini hanya intrik politik Jokowi? Oke, Bung Mardhani, politisi dari PKS. Bung Mardhani lihat gimana? Apa endorsement atau gimmick politik dari Presiden Jokowi yang kerutan dan berambut putih yang layak memimpin Indonesia 2024? Gimana Bung Mardhani lihat? Saya coba simpulkan pakai bukunya John Mann, bagus tuh. Okay. Man of Contradiction. Man of Contradiction. Kenapa saya bilang contradiction? Ketika dalam format resmi Pak Jokowi selalu pakai pendekatan normatif bahwa urusan Pilpres itu urusannya partai politik. Kebetulan karena Pak Jokowi di PDIP tentu Bu Mega. Ya. Tetapi dalam banyak kesempatan buat saya genit itulah. Genit. Karena endorse yang tadi. Karena beliau sebetulnya sebagai presiden
juga kepala negara. Jadi apapun yang diucapkan akan viral dan saya setuju sama Prof. Mukhtar Pabutinggi, mestinya kalau mau genit dalam ide dan gagasan. Gimana kita bisa desain negara ini menjadi lebih maju, gimana bisa otonomi daerah, gimana bisa pendidikan kita. Nah, itu genit di situ bagus. Tapi kalau di sini buat saya kontraproduktif. Bahkan saya banyak setuju dengan teman-teman PDIP ini merendahkan Pak Jokowi yang tadinya sudah sukses G20 katakan, tiba-tiba kumpul, apalagi ada video tuh, nyun sewu kalau benar atau enggak tentang tempur-tempur, buat saya itu toksik. Dan sayang Pak Jokowi mendengar kayak gitu. Ini buat saya satu pelajaran besar, Pak Jokowi itu sudah 8 tahun, mau tuntas husnul khotimah, udah jaga aja jadi negarawan yang ngajarin jadi guru bangsa, jangan lagi genit. Abang endorse itu termasuk kegenitan? Karena bagaimanapun enaknya posisi beliau itu sebagai negarawan. Beliau sudah selesai, monggo. Saya serahkan tongkat kepemimpinan Indonesia ke depan kepada generasi setelah saya. Semua orang baik, semua didukung, semua monggo berkontestasi kepada rakyat. Dengan nyebut 1212, akhirnya walaupun tidak ada larangan, tetapi buat saya secara etika, enaknya beliau betul-betul netral. Karena beliau sebagai kepala pemerintahan, beliau punya bobot politik. Sebagai kepala negara, beliau harus ikut konstitusi. Oke, baik. Bung Adian, kalau Mardhani bilang seharusnya netral dan nggak usah terlalu genit-genit lah dalam berpolitik. Cara menyampaikan kenetralnya dan mendukung semuanya. Pernah dia bicara soal Prabowo dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kalau menurut saya genit itu kalau tarik ulur dan bentuk koalisi nggak kelar-kelar. Itu genit. Goda-godain, gitu. lari. Koalisi yuk, nggak jadi lagi. Itu lebih genit. Itu genit. Kalau kemudian dia sebagai kepala negara berbicara di depan relawannya dengan joke seperti itu. Saya punya pengalaman dengan presiden seperti di sebuah acara pernikahan, ada mertua saya datang, saya kenalkan. Pak Presiden, ini mertua saya, kebetulan dari Solo. Oh pantas, Mas Adian jadi lembut akhir-akhir ini. Nah itu kalau kemudian dia ucapkan depan podium, orang bisa nafsirkan macam-macam. Gitu. Tapi itulah joke-joke gaya dia. Yang mungkin jadinya kontradiksi dengan, loh kok Adian bisa jadi selembut ini gitu loh. Tapi depan mertua saya dia bilang seperti itu. Nah kalau dibilang sama Bang Mokhtar Pabutinggi juga bahwa ini tidak prinsip, tidak juga. Memang tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, tapi yang prinsip punya mekanisme penyelesaiannya secara konstitusional. Misalnya kita bicara tentang presiden threshold. Ada mekanismenya kok. MK sudah 13 kali di MK-kan dan selalu kalah. Itu loh. Masih kurang ya bikin 14, kurang bikin 15, kurang bikin 16, silakan saja gitu loh. Tapi hal-hal prinsip yang menjadi problem bagi sebagian besar masyarakat kita punya mekanisme untuk menyelesaikannya secara konstitusional. Nah kalau mau dibilang gimmick bisa, bercandaan politik bisa, cara dia yang unik untuk menunjukkan saya tidak mendukung siapapun dengan mendukung semuanya. Pressure bagi PDIP gimana Bung Adian? Apa yang mau di-pressure? Artinya supaya segera mengumumkan reaksinya keras, balik dari Sekjen, dan kemudian ini karena juga responnya agar PDIP segera memunculkan nama gitu. PDI Perjuangan Sekjen keras tidak terhadap pernyataan Presiden. Tapi terhadap event itu yang dianggap tidak tepat. Tapi bukan berarti kita melarang orang untuk tertawa. Tapi kalau ketawa jangan di saat yang lain sedang berduka dong. Kira-kira seperti itu. Kalau yang mau berpesta silahkan, tidak mungkin kita larang. Tapi di sebelah sana sudah kita sedang berduka. Ada yang kehilangan ayahnya, ibunya, anaknya, rumahnya dan sebagainya. Yuk kita tunjukkan sedikit empati buat mereka. Itu. Nah kalau dibilang tekanan buat PDI Perjuangan, abang tidak paham bagaimana PDI Perjuangan berproses dalam selama ini. Kita nggak bisa ditekan siapapun. Kukuh ya pokoknya dalam pendirian. Kita sudah bersepakat dalam Kongres itu keputusan 100% di tangan Ketua Umum. Tapi kalau masing-masing punya keinginan boleh. Tapi tidak perlu sampaikan terbuka untuk dukung A, B, C dan sebagainya. Itu masing-masing. Tapi ketika Ketua Umum sudah katakan A, semua harus A. B, semua harus B. Dan itu kesepakatan dalam Kongres kita. Orang katakan begini abang. Siapa lagi yang menghormati kesepakatan yang kita buat selain daripada kita sendiri yang melakukannya. Jangan harapkan orang lain menghormati kesepakatan itu kalau kita membuatnya tidak menghormatinya. Lalu siapa yang bisa menekan PDI Perjuangan? Presiden Jokowi. Soeharto saja gagal menekan PDI Perjuangan. Baik. Bung Mokhtar, jadi setelah Presiden Jokowi menyebutkan rambut putih, ini implikasinya apa terhadap partai-partai politik itu sebetulnya?
Ya, saya kira pada partai politik itu ada semacam secara tidak langsung ya, seperti tersinggung gitu. Tersinggung? Seperti tersinggung. Jadi ada seperti dimasuki wilayahnya gitu ya. Ya katakan hak prerogatifnya gitu. Ketua-ketua umum partai misalnya ya selalu mempertahankan hak prerogatif partai politik. Tapi kalau menurut saya, pandangan seperti itu juga mengandung keterbatasannya sendiri gitu. Bahkan mengandung bisa sifatnya bunuh diri gitu. Bunuh diri? Ya, dalam pengertian begini. Hak prerogatif itu yang tertinggi adalah hak prerogatif masyarakat, publik, menentukan siapa yang mereka suka gitu. Yang telah disodorkan oleh partai? Ya, kalau partai atau ketua umum partai tidak mengindahkan itu, maka dia sebetulnya mengarah-arah kepada bunuh diri gitu. Ini yang harus diperhitungkan gitu. Hak prerogatif yang tertinggi adalah hak rakyat menentukan siapa yang dia suka gitu. Ini yang harus jadi ada semacam terlalu besar melebih-lebihkan hak prerogatif ketua umum. Tapi mereka sendiri tidak menyadari bahwa yang paling menentukan adalah rakyat pada akhirnya. Dan dalam proses pada akhirnya itu ada proses ya jeda pendapat lah. Itu bagian daripada proses yang menuju pada kesimpulan. Yang Prof Mokhtar baca dari kritik keras atau kecaman dari PDI Perjuangan terhadap event di Gelora Bung Karno apa dampak dari hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI? Ya kalau saya membacanya dan ini agak awam ya, saya tidak berada di dalam, saya merasa bahwa ada semacam kalian masuk ke wilayah kami gitu. Yang tidak boleh kalian masuk. Ini otoritas kami, ini punya kami. Jangan masuk. Tetapi itu yang mengesahkan itu bagi saya itu pendek gitu. Ya, jadi semacam miopia gitu. Pendek. Ada hal yang lebih penting diperhitungkan. Rakyat maunya apa gitu. Siapa yang mereka suka. Apa yang mereka gandrungi gitu. Tokoh-tokoh mana yang mereka. Kalau kita mau berpikir ke depan. Itu juga saya mengatakan hal prinsipil bukan hanya dalam soal ambang batas presiden. Juga dalam adakah demokratisasi di dalam partai-partai. Adakah demokratisasi dalam pemilihan orang-orang yang akan menjadi calon-calon presiden? Tapi kalau Bung Mokhtar menanggapi dari Bang Mardhani tadi mengatakan ada kegenitan politik dari Presiden Jokowi ketika bicara di relawan-relawan, Anda lihatnya gimana? Bagi saya tidak dekat-dekat juga gitu ada kegenitan-kegenitan. Bagi saya itu trivia, hal-hal yang sepele. Untuk apa sebetulnya? Tapi publik senang ya dengan gituan ya? Ya itulah. Kita membuat masyarakat kita menjadi vulgar dalam hal politik. Itu sebetulnya kita harus elakkan. Kita harus berpolitik secara berkualitas, bermartabat. Ini yang saya kira yang hilang gitu. Bung Rambun, tadi kritik dari PKS ada kegenitan-kegenitan, ada man of contradiction dari Presiden Jokowi. Sebetulnya apa sih yang disetting oleh relawan-relawan pada waktu itu? Nggak ada setting-settingan lah gitu. Maksudnya jangan terlalu ngerasa bahwa relawannya hebat-hebat banget gitu bisa nentuin presiden ya. Apa yang mau diomongin sama presiden. Tapi saya mungkin sedikit nanggapin mengenai peristiwa. Jadi saya terima kasih atas kritiknya. Tapi menurut saya juga kemarin kalau kejadian ini saya mau nggak supaya fair juga buat teman-teman yang menyelenggarakan ini ya. Pertama mengenai Cianjur, memang peristiwa itu kita sudah rencanakan dan kita harus lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal sumbangan itu jadi acara itu kita melakukan ada. Makanya setelah itu teman-teman pergi ke Cianjur. Kalau ditanya teman-teman lebih baik buka pos-pos. Banyak dari relawan organisasi yang ikut hadir maupun yang tidak hadir itu membuat pos-pos. Termasuk Seknas Jokowi ada di sana, ada Pertiwi dan yang lain-lain juga. Jadi apa yang disampaikan itu kita lakukan juga. Jadi terima kasih. Meskipun dalam beberapa unfortunately sayangnya waktu kita ngelakuin itu udah ada kejadian di tengah jalan peristiwa Cianjur. Tapi anyway saya mau tanggapin yang kedua mengenai soal kita tuh memang kemarin itu terfokus pada soal rambut putih, soal pelindung berkerut. Padahal pesannya Pak Jokowi kalau kita lihat pidatonya dan ini yang dia sampaikan beberapa kali kepada kita dalam berbagai pertemuan. Concern dia mengenai soal ini udah mulai tahun politik, dia khawatir peristiwa pada 2019 itu jadi kenapa kita pakai slogan Nusantara Bersatu itu salah satunya. Tapi isu Nusantara Bersatu ya? Ya terlepas daripada itu, tapi kan kita nggak bisa kontrol karena ini kan orang melihatnya yang putihnya itu. Jadi memang saya nggak bisa nyalahin juga, tapi isi dari pidatonya Pak Presiden itu menyangkut soal G20, banyaklah hal-hal yang menurut saya yang paling penting juga adalah soal keberlanjutan. Ngomongin soal 2045 dan
Dan inisiatif 2045 ini penting, ada RPJP nih ke depan. Dan ini harus menjadi bagian yang penting menurut saya yang harus di. Ya? Nah itu yang menurut saya kita perlu sampaikan. Nah mengenai soal kegenitan sih, soal kegenitan itu menurut saya ya namanya juga orang pidato ya di depan umum ya. Panggung ya? Ada gimmick-gimmick sesuatu yang dan gayanya Pak Jokowi ya begitu. Baik. Gitu Baik, Prof. aja. Mokhtar. Prof. Mokhtar, lihat tadi kritik dari PKS kan mengatakan menjabat presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara dan kemudian mengendorse itu sebenarnya dari sisi etika itu lumrah atau enggak sih? Tapi analisanya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tantojo di Satu Meja Depulum. Sebelum diskusi dilanjutkan, kita coba dengar terlebih dahulu pernyataan terakhir dari Presiden Jokowi soal siapa sebetulnya rambut putih itu. Ya ditafsirkan apapun silahkan. Tetapi memang dalam orang bekerja, itu kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau kerjanya kerja keras, itu pasti akan mempengaruhi fisiknya. Entah itu saking mikirnya, betul mikir benar, wah kerutannya jadi kerutan wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut, tapi rambut putih kan banyak banget. Pak Basuki itu rambutnya putih, Pak Hatta Rajasa rambutnya putih, Pak Ganjar juga rambutnya putih. Siapa lagi yang rambutnya putih? Prabowo enggak, Pak? Pak Prabowo juga rambutnya agak putih. Tadi saya sudah sampaikan sudah saya cek ya ke Pak Prabowo, apakah beliau memiliki kerutan di wajahnya, ternyata punya. Kerutan wajahnya ada. Kemudian saya cek rambutnya ternyata juga ada putihnya. Sebagian sudah ada putihnya. Artinya seperti yang saya sampaikan itu. Ya. Oke, Prof. Mokhtar, ini permainan politik, permainan komunikasi politik yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Dari sisi fatsun, dari sisi etika ketika Presiden menjabat, kemudian mengendorse, semuanya diendos kan, Pak Prabowo diendos, Pak Hatta Rajasa kemudian juga disebut, kan nggak tahu endorse atau tidak. Gimana Prof. Mokhtar lihat? Saya melihat makin kemari Presiden Jokowi ini makin pede gitu. Makin pede? Ya, makin bisa berbicara, merasa bebas berbicara gitu. Tetapi begitu melihat reaksi, dia dengan segera bisa mengoreksi lagi tuh. Dilebarin lagi? Iya, seperti barusan. Ya, itu sudah berkurang lagi, semua rambut putih gitu. Ya, jadi apa namanya yang saya rindukan sebetulnya adalah ucapan-ucapan yang sifatnya itu mentransformasikan, mencerdaskan gitu dari seorang presiden gitu. Itu yang bisa mengangkat harkat politik bangsa kita gitu. Jangan pada tataran yang sifatnya awam. Ini pada tataran awam, memang merakyat, tapi merakyat yang tidak mentransendenkan, tidak meningkatkan daya politik, harkat politik bangsa kita gitu. Saya berharap misalnya ada orang-orang nanti kayak Bung Adian ini tampil ke depan, ya, menuju pada yang nomor satu. Kenapa tidak gitu? Karena ada pikiran-pikiran yang mentransendenkan, Bung Mardhani gitu. Kenapa tidak gitu? Jangan berada pada tataran terendah. Bayangkan seorang Soekarno misalnya gitu. Dia bisa berbicara begitu luas ilmu pengetahuannya gitu. Begitu mengangkat bangsa kita. Itu kapan lagi ada muncul seperti itu gitu. Oke. Jangan dibikin pada yang paling rendah, pada yang sepele-sepele itu gitu. Tapi kalau dari sisi fatsun, dari sisi etika, menurut Prof. Mokhtar apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi? Saya tidak melihat ada fatsun dan etika di situ karena banyak sekali etika yang dilanggar oleh semua pihak. Oleh semua pihak? Ya. Jadi saya tidak lagi berbicara soal etika gitu. Yang melanggar etika jauh lebih parah dari Pak Jokowi banyak gitu. Banyak juga? Iya. Itu ya, pencopotan Aswanto itu melanggar etika luar biasa itu. Oleh DPR itu? Oleh DPR, ya. Oleh DPR. Ya. Okay. Jadi hal-hal seperti itu bagi saya tidak jadi. Tapi saya melihat makin pede beliau. Tapi cuma rasa pedenya itu mana yang mentransendenkan gitu, mana yang mencerdaskan, mana yang lebih meninggikan akal budi bangsa kita, politik, visi politik bangsa kita yang menjadi lebih baik. Okay. Itu yang saya tidak lihat. Bung Adian, sebetulnya kalau dibaca secara tersurat dari pernyataan Presiden Jokowi, apakah rambut putih, memikirkan rakyat, itu bukan sebuah concern, kegelisahan dari Presiden Jokowi soal kesinambungan polisi-polisi yang sudah dikerjakannya sebetulnya? Harusnya hendaknya begitu atau gimana sebenarnya? Kalau menurut saya sederhana saja. Kita bisa menafsirkan apapun pernyataan dia.
mungkin pernyataan Bang Mukhtar tidak punya konsep apa bla bla, boleh saja. Akan ada yang masalahkan apa pernyataan itu segala macam. Tapi bisa nggak kemudian kita lihat dari persepsi yang lain bahwa dia pengen membuat pemilu itu menyenangkan, tidak menakutkan, sesuatu yang ringan dan jalani saja. Ini kan menjadi sesuatu yang biasa per 5 tahun buat kita, tidak perlu ada kekhawatiran dan sebagainya. Ya mungkin saja pernyataan-pernyataan ringan seperti itu yang kemudian dia jawab di kemudian hari, berikut hari. Ya kan bisa siapa saja, Hatta Rajasa putih, Prabowo agak putih sedikit, saya periksa ada kerutannya segala macam. Itu dia ingin menyampaikan bahwa ini pemilu loh. Yang lu suka tidak lu suka per 5 tahun akan terjadi. Oke, bangsa ini harus menjadi lebih dewasa. Bagaimana kemudian saya dengan Bang Mardhani di luar bisa ngopi bareng. Kalau kita masuk komplek DPR Kalibata itu di depan itu PKS, kemudian itu ada Gerindra, ada Nasdem segala macam, PD Perjuangan paling ujung. Kalau ribut kita serius, nggak pulang ke rumah saya. Pulang ke rumah ya. Gitu, kenapa dicegat PKS di sini, dicegat Gerindra di sini, dicegat. Nah, artinya jadi jangan terlalu serius lah ya. Kita bisa melihat nggak bahwa Presiden juga mengajak dengan cerita yang ringan. Gitu loh. Oke, menurut Bang Mokhtar mungkin itu tidak punya bobot, segala macam. Oh, bobot visi misi sudah disampaikan sejak awal. Jokowi baru pede sekarang. Tidak. Dari wali kota menjadi gubernur, menantang incumbent, lalu menjadi calon presiden, itu pede yang luar biasa. Dan itu bukan problem etika sebenarnya ya? Tidak ada persoalan etika di situ. Dia berbicara depan relawannya kok. Dia sedang tidak berbicara di sidang DPR, dia bicara depan relawannya. Dia bicara kalau kita bicara relawannya, dia bicara dengan teman-temannya. Dengan pendukung-pendukungnya dan hadir secara informal, bukan dalam membaca pidato kenegaraan di DPR, tidak gitu loh. Dia tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dilanggar etika, tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Bung Mardhani, tadi Anda sempat menyinggung juga ada problem etis ketika mengendorse dalam tanda petik. Gimana? Ada penjelasannya apa? Ya bagaimanapun positioning presiden, apalagi di bangsa yang quote and unquote masih ada rasa feodal, sangat penting. Dan itu membuat tidak equal perimbangannya. Kalau tadi Adian semua didukung, ada Anies Baswedan nggak didukung kok, nggak ada pernyataan yang didukung dan nggak ada masalah buat kami gitu. Sehingga buat saya catatan kami justru saya agak setuju dengan Pak Mokhtar. Kalau tadi dibilang membuat pemilu nyaman, tidak dengan jok-jok seperti itu, turunkan threshold. Semua partai di parlemen bisa memajukan, itu akan ada kontestasi karya dan gagasan. Kenapa menjadi tension? Karena riding of the two horse. 2014 dan 2019 cuma 2 pasang calon. Ketika 2 pasang calon, pembelahan. Kalau sekarang jok-jok itu disampaikan yang buat saya juga tidak menarik dan tidak lucu-lucu amat gitu loh. Dan saat yang sama tidak ada upaya untuk membuat lebih dari 2 pasang calon, kita akan masuk ke lubang yang sama. Kembali ke problem etika. Ada problem etika nggak ketika mengendorse semuanya, meskipun tadi Mas Anies nggak disebut gitu? Buat saya tetap, karena beliau masuk ke wilayah yang sebetulnya itu domainnya partai politik. Dan partai politik sekarang sedang melakukan komunikasi yang intens. Bagaimanapun dengan komen-komen seperti itu, mau tidak mau Presiden bicara ini loh. Akhirnya ada energi yang dibuang. Buat kami, karena Kompas sendiri sudah mengatakan tidak lebih dari 15% endorse Jokowi, sebetulnya udah put aside, udah nggak penting kok Pak Jokowi. Kami akan terus jalan dengan koalisi perubahan ini. Tetapi bagaimanapun itu menjadi riuh rendah. Dan riuh rendahnya bobot intelektualnya, bobot spiritualnya, bobot transendennya ada catatan besar tadi. Oke, Bung Rambun. Jadi kalau lihat di GBK kemarin, ini sebenarnya masih ada relawan yang tidak bergabung kan? Ya ada pasti. Itu apa? Tanda sebuah apa? Pecah kongsi atau memang punya event sendiri atau apa yang terjadi sebenarnya? Ya tadi saya sebenarnya Adian tadi udah ngomong ya bahwa ada pandangan yang berbeda-beda. Jadi Pospera misalnya punya ini, Projo punya alasan yang lain. Jadi menurut kita sih nggak ada masalah. Mungkin kita dan memang ya relawan ya seperti itu gitu, bahwa memang masih banyak yang mau hadir ikutan masuk di dalam kepanitiaan dan segala macam, ya itu juga realitas bahwa orang masih mau tetap mendukung Jokowi dengan jumlah orang yang hadir dan segala macam. Jadi menurut saya memang kalau petanya terakhir seperti apa peta relawan? Ya betul-betul bebas juga sebetulnya. Peta relawan seperti itu. Tapi seperti itu gimana pecah gitu?
bukan pecah juga enggak, kita juga nggak pernah memang benar-benar bersatu satu komando juga nggak pernah ada, juga. Ini malah mau dia disuruh-suruh sama yang lain. Ini masing-masing punya ininya sendiri-sendiri dan macam-macam orang ya kan. Tapi menurut saya salah satu yang paling penting ini adalah memang kalau kemarin kalau kesan yang paling kuat adalah masih Pak Jokowi ini bisa perintah lah. Bisa perintah pada relawan. Ini kalau sekarang orang pada khawatir, memang ya mungkin ya endorsement bisa dari soal etika. Saya sih nggak mau diskusi soal itu lah. Tapi pada akhirnya ini kan kekuatan real. Kalau nggak gini orang pada nggak ribut. Oke. Ya kan? Karena apa? Memang ada kekuatan real. Kekuatan real relawan. Dan kekuatan real ya bukan ya relawan paling nggak. Ini kan pemilihnya Pak Jokowi kan lumayan gede. Ya kan? Yang setia masih banyak. Paling nggak yang setia 15% banyak itu kalau dibanding dengan jumlah ini. Tapi maksud saya adalah ya kemungkinan endorsement karena kita sendiri ini terus terang aja kalau buat kami juga kalau ditanya ya kita tunggu perintah Pak Jokowi. Pak Jokowi ya kita bilang kita satu komando. Sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dukung mana kita jalani atau paling nggak kita bisa punya pertimbangan gitu. Jadi kita nggak ada tuh. Cuman itu yang mempersatukan kita nih sekarang itu. Baik. Soal konsep apa segala macam ya nanti itu kita bisa bicarakan. Ya, kalau relawan-relawan ini kemudian solid mendukung siapa yang akan ditunjuk ditunjuk sebagai calon presiden, ini merupakan juga jadi ancaman bagi PDIP atau enggak? Tapi jawaban Adian setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Adian Napitupulu. Relawan kelihatannya solid menunggu perintah dan arahan dari Presiden Jokowi. Gimana PDIP menyikapi sikap-sikap relawan yang sangat tunduk kepada perintah Presiden itu? Ya relawan seperti itu tidak mengerti konstitusi. Orang Presiden tidak bisa mencalonkan siapa-siapa. Artinya bahwa Presiden pun akan mendukung calon yang dukung partai. Nggak bisa didukung oleh relawan ya? Dia mendukung siapa secara konstitusional itu domain partai. Presiden hanya bisa mendukung calon yang didukung partai. Jadi relawan mendukung siapa? Kalau relawan bicara seperti itu tidak mengerti konstitusi dong, bahwa presiden tidak bisa mengeluarkan calon presiden. Tapi presiden masih tetap sebagai faktor yang ikut menentukan siapa 2024? Sebagai faktor bisa, tapi seberapa persen faktor itu bisa kita perdebatkan. Dan Jokowi sebagai presiden 2 periode yang tentunya paham konstitusi, dia tahu hal itu. Tahu bahwa itu adalah parpol dan gabungan partai politik yang akan dia menentukan. Tunduk terhadap konstitusi, dia harus patuh terhadap itu. Boleh kemudian Bang Mardhani Alisera bilang, ini tidak lucu, gampang jangan ketawa. Ini tidak menarik, gampang jangan dibahas. Kalau dia bilang kenapa Anies nggak diomongin, ya minta aja ke presiden. Anies datang ngomong ke Jokowi, saya dong Pak di endorse. Kan gampang aja. Ngapain sih kita bikin rumit gitu loh. Tapi gini ya, Bang Mardhani ini dulu, kalau Bang Mardhani ini begini. Kalau zaman kita diskusi mahasiswa dulu ya. Mahasiswa itu kalau diskusi bagaimana masang lampu, bukan lampunya diputar, rumahnya diputar. Nah, Bang Mardhani ini begini, semua dibikin rumit. Dibikin rumit ya. Anies kenapa nggak di-endorse? Mau. Ya ngomong aja. Minta di-endorse. Tadi dia bilang, kan saya positioning presiden. Kalau misalnya keberatan, kasih suratnya saya kasih Pak Presiden. Tapi kita lihat ya, coba kita lihat bagaimana rakyat negara harus netral. terrepresentasi lewat berbagai survei. Kita coba lihat bagaimana survei yang terakhir dirilis oleh Carta Politika, mungkin bisa ditampilkan. Inilah 4 November, 16 November, ini survei elektabilitas dengan sekian calon. Ini adalah Ganjar Pranowo 32,6, Anies 23,1, Prabowo 22, Ridwan Kamil 5,6, Agus Harimurti 3,5, dan Sandiaga Uno 2. Lalu kemudian ini juga sama, sejumlah calon lain, Khofifah, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Erik, dan tidak menjawab 5%. Itu Carta. Ya. Lalu yang kedua adalah dari SMRC. Ini sama 26,7 Prabowo untuk Ganjar, Prabowo Subianto 18,6, Anies 17, Ridwan 3,7, calon lainnya 3 yang tidak jawab masih 13,1%.
Dan ini dari Litbang Kompas yang 24 September, ini Ganjar 23,2, Prabowo Subianto 17,6, Anies Baswedan 16,5, Ridwan Kamil 8,5, Sandiaga Uno 2,5, Andika 2,3, dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,2. Ini sejumlah calon-calon lain masih di angka sekitar 1, dari Tri Risma sampai kepada Muhaimin Iskandar dan Ganjar masih unggul. Bung Adian, kalau Bung Adian lihat dari ini hasil survei, itu gimana Anda membaca dan itu diakumulasikan tadi partai politik mengarsop suara-suara rakyat? Gini, Bang ya, maaf ya. Kita ini tidak sedang menjual handphone. Oke. Sehingga survei keinginan rakyat itu menjadi satu-satunya alat ukur. Oke, rakyat suka seperti ini, kita cetak dong sebanyak-banyak. Tidak, kita sedang memilih calon presiden. Survei menjadi salah satu pertimbangan, ya. Tapi pertimbangan lain, tapi saya mau nanya, mana yang lebih penting? Hasil survei atau misalnya keberpihakan dia terhadap nilai-nilai kebangsaan? Keberpihakan dia tentang NKRI, persatuan dan ideologi. Ini semua harus dihitung, Bang. Survei menjadi satu pertimbangan, betul, tapi bukan satu-satunya pertimbangan. Kita akan lihat lagi nanti, misalnya begini. Secara nilai-nilai kebangsaan begini. Keberpihakan dia terhadap keberagaman begini. Keberpihakan dia terhadap persatuan NKRI ini begini. Keberpihakan dia terhadap ideologi pemahamannya seperti ini segala macam. Nah, yang terbaik itulah yang akan kami calonkan dari PDI Perjuangan. Dan yang menghitung semuanya dengan sangat detail pasti Ketua Umum. Baik. Bung Mardhani, Bung Mardhani lihatnya gimana sih? Tadi kan selain menyebut Mas Ganjar, kemudian juga menyebut memberikan angin kepada Pak Prabowo, ada juga menyebut Pak Basuki. Kalau PKS melihat nih komunikasi politiknya Presiden Jokowi ditafsirkan seperti apa? Saya melihatnya Pak Jokowi tentu personally ingin yang melanjutkan yang continuity. Dia banyak membangun infrastruktur. Peluang mangkraknya gede juga nih. Kalau nanti yang kepilih adalah antitesa atau yang tidak mendukung ini. Nah, buat kami haknya Pak Jokowi. Silakan saja. Tetapi kita juga melihat publik perlu dicerdaskan. Kita perlu pemimpin yang punya basis intelektualitas yang kuat. Bukan sekedar kerja atau membangun hal yang physically. Tapi bagaimana nilai-nilai itu, bagaimana pendidikan kita. Contoh misal, kalau balik lagi tentang IKN, ketimbang IKN lebih baik membangun 10 pusat Center of Excellence di seluruh Indonesia. Itu akan jauh membuat ICOR kita naik. Itu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita kokoh. Tentu ya monggo. Nah karena itu kontestasi karya dan gagasan. Lagi-lagi itu buat saya menjadi tidak kontestasi karya dan gagasan. Tapi kontestasi kebisingan. Mau rambut putih kah, mau ternak kalajengking waktu itu. Buat saya sesuatu yang mendowngrade sebetulnya. Mendowngrade. Bung Mohtar, jadi kadang mengendorse Pak Ganjar, kadang mengendorse Pak Prabowo, kadang mengendorse kemudian Hatta Rajasa atau kemudian Pak Basuki. Dalam kacamata Pak Mohtar sebetulnya apa yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi? Semata-mata mengendorse begitu saja atau memang ingin menjadi sebuah faktor yang ikut menentukan arah politik ke depan? Saya kira kalau saya mau jujur tidak bunglon di situ. Tidak bunglon. Saya kira Presiden Jokowi ada satu orang dia, dan bagi saya Ganjar yang dituju gitu. Yang dituju Ganjar? Menurut saya Ganjar gitu. Ganjar Pranowo. Jadi secara tidak langsung bagi saya, Pak Jokowi itu hendak menghentikan impasse politik. Kebekuan ketua-ketua umum partai yang tidak ada demokratisasi dalam partai, saya kira itu yang salah satu hendak disodok oleh Pak Jokowi itu. Bukalah. Jangan terlalu berpegang pada hak prerogatif ketua umum partai-partai. Tapi perhatikan apa suara rakyat itu, apa yang dikehendaki oleh rakyat. Dan itu rakyat itu cerdas. Itu yang saya kira tidak langsung dia hendak memecahkan impasse politik ke arah yang lebih baik itu, ke arah yang terbuka. Tapi undang-undangnya kan memang memberikan hak kepada partai politik dan gabungan partai politik untuk mencalonkan presiden. Ya itu tidak apa-apa, tapi tetap proses pencerdasan tetap harus ada gitu, tidak boleh ditinggalkan gitu. Ini yang harus jadi kalau dikatakan buka, ya buka gitu. Buka kesempatan itu. Dengarkan suara rakyat. Jangan dalam kerangkeng sendiri aja gitu. Jangan gitu. Buka gitu. Lihat kenyataan, lihat realitas. Lihat realitas. Bung Rambun. Jadi sebetulnya
komunikasi politik dari Presiden Jokowi memang ingin menjadi sebuah faktor yang ikut menentukan arah politik 2024 sebagai presiden maker atau sebagai king maker sebetulnya? Saya rasa ya presiden maker lah tadi ya, bukan kerajaan kita. Tapi saya rasa yang saya mau sampaikan juga mungkin sedikit mengkoreksi, ya nggak mungkin lah endorsement itu dilakukan tidak melalui satu proses duluan. Jadi maksud saya panggung belakangnya artinya? Ya bukan, maksud saya bukan gitu. Jadi ya kalau yang pasti akan di-endorse oleh siapapun itu tentunya yang sudah melalui proses. Jadi artinya partai politik lah. Ini kan memang ininya partai politik. Jadi kalau dibilang, tapi kan nanti setelah itu kalau misalnya Pak Jokowi, ya ini kita yang relawan, tinggal Pak Jokowi ini udah ada 3 atau 4 atau berapapun yang sudah dipilih oleh Pak Jokowi endorse, tinggal kita ngelihat, ya kan, sesuai nggak apa yang diomongin sama Pak Jokowi soal tadi NKRI dan segala macam, ya kan? Nah, kita yang paling penting adalah kita menunggu itu sampai menunggu arahan, sampai ke sana. Okay. Tapi bukan mendahului misalnya partai politik belum apa-apa, saya mau yang ini, ya nggak mungkin kan, itu mungkin. Suatu hal yang nggak mungkin lah itu terjadi. Dan saya rasa dalam berbagai kesempatan Pak Jokowi jelas ini yang bisa menentukan ini adalah partai udah. Oke. Titik. Baik, Pak Rambun, Bang Mardhani, Bang Adian dan Prof Mokhtar Pabotinggi, terima kasih telah tergabung di Satu Meja The Forum. Partai politik harus jeli dalam menangkap kehendak rakyat untuk memilih pemimpin Indonesia 2024. Pemimpin yang tetap komit menjaga kemajemukan Indonesia, pemimpin yang bisa merukunkan bangsa, serta pemimpin yang bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Demikian Satu Meja The Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.